Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan sih jenenge? Ah, nge-lag. Ya. Uji, analisis, regresi, dan asumsi klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Herlina Safitri, dan teman-teman saya, yaitu Tari Fatmawati dan juga Agustin Aristina Anugrah, akan melakukan pengujian analisis regresi dan juga analisis asumsi klasik. Nah, yang pertama yaitu akan melakukan analisis regresi terlebih dahulu, setelah itu baru uji normalitas. Nah, langkah pertama yaitu kita buka data yang sudah ada, setelah itu kita klik pada bagian total, kita hilangkan sampai pada variabel Y. Setelah itu kita copy pada bagian X1 sampai dengan variabel Y terakhir. Kita copy semua datanya. Lalu selanjutnya kita buka SPSS. Pastikan sudah berada di data view. Lalu kita paste with variable name. Setelah itu kita klik variable view. Lalu kita ganti pada bagian name ini menjadi X1, terus X2, X3, lalu yang ini Y. Pada bagian label ini kita isi sesuai yang di data. Untuk X1 yaitu pelayanan, X2-nya variasi makanan, yang ketiga harga, lalu variabel Y-nya yaitu keputusan pembelian makanan. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu pilih linear. Setelah itu kita pindahkan keputusan pembelian makanan ke dependent. Untuk pelayanan kita pindahkan ke independent. Variabel variasi makanan juga ke independent. Setelah itu harga kita pindahkan ke variabel independent juga. Setelah itu kita klik save. Lalu kita centang unstandard. Lalu klik continue. Setelah itu oke. Nah, di sini analisis regresinya sudah selesai. Setelah itu kita klik analyze kembali. Setelah itu pilih non-parametric test, lalu legacy dialog. Setelah itu
pilih one sample KS. Setelah itu kita pindahkan unstandard ke sebelah kanan. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Setelah itu kita bisa copy satu persatu, lalu kita interpretasikan. Nah, untuk analisis regresinya, pada tabel ANOVA dapat diinterpretasi bahwa berdasarkan tabel ANOVA di atas itu menunjukkan F hitungnya yaitu sebesar 22,742 yang lebih besar dari F tabelnya yaitu 2,73. Nah, F tabel ini dicari menggunakan F tabel yang sudah ada. Nah, artinya H1 diterima karena nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah, lalu berdasarkan tabel ANOVA di atas juga itu dapat diketahui pula bahwa nilai sigma yaitu sebesar 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Artinya H1 juga diterima karena nilai sigma lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian di atas, maka didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara variabel pelayanan, variasi makanan, dan juga harga terhadap keputusan pembelian makanan. Nah, untuk interpretasi selanjutnya, ketika variabel pelayanan, variasi makanan, dan harga yang dilakukan sama dengan 0, maka keputusan pembelian makanan atau variabel Y akan menurun sebesar minus 5,359. Nah, yang kedua, setiap penambahan satu tingkatan kualitas pelayanan atau X1, maka itu akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 1,070 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Untuk interpretasi yang selanjutnya yaitu tabel koefisien. Nah, interpretasinya yang pertama yaitu ketika variabel pelayanan, variabel variasi makanan, dan juga variabel harga itu yang dilakukan sama dengan 0, maka keputusan pembelian makanan atau variabel Y akan menurun sebesar minus 5,359. Nah, yang kedua, setiap penambahan satu tingkatan kualitas pelayanan atau X1, maka akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 1,070 dengan asumsi bahwa variabel yang lain itu tetap atau konstan. Nah, yang ketiga, setiap penambahan satu Yang ketiga, setiap penambahan satu jenis variasi makanan atau variabel X2, maka itu akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 0,249 dengan asumsi variabel yang lain itu tetap atau konstan. Nah, yang terakhir yaitu setiap penambahan satu harga atau variabel X3 maka akan menurunkan keputusan pembelian makanan yaitu sebesar minus 0,405 dengan asumsi variabel yang yang terakhir yaitu setiap penambahan harga atau variabel X3 maka itu akan menurunkan keputusan pembelian makanan yaitu sebesar minus 0,405 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Nah, untuk uji normalitasnya di sini didapatkan yaitu nilai sig sebesar 0,200. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan kok lewat deh. Wah, wah, ya ditagih itu.
Untuk uji normalitas di sini didapatkan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,200. Nah, untuk interpretasinya yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, itu dapat diketahui bahwa nilai sig data tersebut yaitu sebesar 0,200. Artinya lebih besar dari nilai sig 0,05. Artinya bahwa data tersebut itu memiliki sifat normalitas atau memenuhi syarat normalitas. Untuk uji yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjut dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustin Aristina Anugrah dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan melakukan uji multikolinearitas dan autokorelasi dengan menggunakan SPSS. Sebelum ke SPSS, copy terlebih dahulu datanya yang ada di Excel ini. Nah, kita copy datanya dari mulai X1 sampai dengan Y. Klik kanan, copy. Lalu setelah itu kita langsung ke SPSS-nya. Kita ke data view, langsung kita klik kanan, langsung kita klik ke paste with variable names. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke variable view. Nah, pada label ini X1 kita ganti pelayanan. Lalu X2 varian makanan. Yang ketiga harga. Lalu yang Y keputusan pembelian makanan. Kalau sudah seperti ini kita ke measure. Untuk independennya kita ke nominal dan dependennya itu ke scale. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke data view-nya lagi. Setelah itu kita klik analyze, regression, linear. Nah, masukkan variabel Y-nya kolom dependent dan masukkan X ke kolom dependent S. Pilih statistik, collinearity diagnostic, kita centang sama Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul output-outputnya. Berdasarkan hasil analisis regresi pada output SPSS, model yang terdiri dari variabel prediktor harga, pelayanan, dan variasi makanan menunjukkan hasil yang cukup kuat dan menjelaskan keputusan pembelian makanan. Nilai korelasi atau R ini sebesar 0,700 menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat antara ketiga variabel prediktor dan variabel dependen dengan nilai R square sebesar 0,490 dapat disimpulkan bahwa sekitar 49% variasi dalam keputusan pembelian makanan dapat dijelaskan oleh model ini, sedangkan sisanya 51% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Adjusted R square sebesar 0,468 menunjukkan bahwa model tetap valid meskipun memperhitungkan jumlah variabel prediktor. Nah, selanjutnya interpretasi dari hasil uji ANOVA. F statistik sebesar 22,742 dengan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, yang berarti bahwa harga, pelayanan, dan variasi makanan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian makanan. Lalu berdasarkan
Berdasarkan analisis koefisien, harga memiliki pengaruh positif, yaitu beta sama dengan 1,070, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Sigma sebesar 0,194. Sebaliknya, pelayanan memiliki pengaruh positif yang signifikan, betanya 0,249, signifikan 0,005. Sementara variasi makanan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan pembelian, yaitu beta min 0,450, signifikan sama dengan 0,020. Dari analisis collinearity diagnostik, nilai condition index-nya ini yang tinggi pada dimensi kedua, ketiga, dan keempat, lebih dari 30, menunjukkan adanya potensi multikoliniaritas, meskipun nilai toleransi David-nya tidak menunjukkan masalah multikoliniaritas yang serius. Lalu dalam residual statistik, kisaran residual yang dihasilkan oleh model berkisaran antara negatif 5,52521 hingga 6,74822, yang menunjukkan bahwa prediksi model memiliki sedikit penyimpangan dari nilai aktual. Nilai rata-rata prediksi 23,6 menunjukkan bahwa model ini memberikan hasil prediksi yang realistis untuk keputusan pembelian makanan. Secara keseluruhan, model regresi ini dapat diterima oleh menggambarkan pengaruh ketiga variabel prediktor terhadap keputusan pembelian makanan, dengan catatan bahwa pengaruh variasi makanan cenderung negatif. Nah, untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Fatmawati dengan NIM 102. Di sini saya kebagian untuk mengerjakan yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini yang pertama-tama kita blok semua datanya yang dari X1 hingga Y. Nah, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Di sini saya sudah mengolah datanya agar videonya dapat cepat selesai atau singkat. Yang pertama-tama lalu kita ke transform, kita ke compute variable. Yang pertama kita pilih yang AL, lalu ABS, lalu kita ke tipe dan label, kita blok yang understand res 1. Ini saya sudah mengolahnya. Lalu yang target kita ketik abrasif. Lalu jika sudah semua, kita klik OK. Lalu hasilnya saya sudah taruh di sini. Ini. Untuk interpretasinya, yaitu berdasarkan hasil regresi linier, dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap abrasif adalah variasi makanan dan harga. Variasi makanan berpengaruh positif dengan koefisien 0,215 dan nilai p-value-nya sebesar 0,00. Menunjukkan bahwa semakin tinggi variasi makanan, semakin besar nilai abrasif. Di sisi lain, harga berpengaruh negatif dengan koefisien min 0,127 dan nilai p-value sebesar 0,018. Menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah nilai abrasif. Sementara itu, variabel keputusan dan pelayanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap abrasif, dengan nilai p-value masing-masing sebesar 0,104 dan 0,932, yang berada di atas ambang batas signifikansi 0,05.
Selain itu, berdasarkan nilai FIV yang berada di bawah 10. Tidak ada masalah multikolinearitas yang serius antar variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variasi makanan dan harga adalah faktor utama yang memengaruhi abrasit, sedangkan keputusan dan pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan. Sekian dari saya atau dari kelompok saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.